Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai debat perdana calon presiden pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada Selasa 12 Desember 2023 berjalan menarik. Debat Capres episode pertama itu telah memberi pengetahuan yang baik terhadap publik. Secara umum kita melihat memang tentu ada evaluasi yang bisa dilakukan dalam proses debat ke depan. Tapi paling tidak secara umum kita melihat usaha untuk memberikan pengetahuan yang baik bagi publik dalam proses debat kemarin paling tidak sudah terpenuhi, paling tidak karena secara garis besar ada 3 hal yang membuat debat membahas soal hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi itu menjadi menarik. Yang pertama itu variasi isunya lumayan beragam, sehingga pemilih dapat mencermati dan melakukan komparasi kira-kira secara spesifik pada masing-masing isu yang disampaikan oleh kandidat, bagaimana posisi kandidat terkait isu tersebut, apa kebijakan yang dilakukan, dan apa prioritas yang akan dilakukan ke depan. Kedua, pernyataan panelis cukup baik dan berhasil menangkap situasi yang terjadi di masyarakat sekarang ini. CSIS menilai hal itu sesuai dengan perhatian strategis ke depan bagi pemerintahan yang baru. Yang kedua juga pertanyaan-pertanyaannya secara umum juga menunjukkan concern yang terjadi di tengah publik, dan jawaban-jawabannya juga secara umum juga memperlihatkan bagaimana posisi kandidat pada sejumlah isu tersebut. Ketiga, CSIS menilai performa kandidat Capres relatif baik meskipun debat merupakan tradisi yang relatif baru di Indonesia. Debat Capres pertama kali digelar pada pemilu 2004 yang mengusung pemilihan secara langsung. Tradisi debat Capres kita memang relatif baru, ya. Kita baru melakukan 5 kali putaran debat sejak 2004, ya, pemilihan langsung pertama. Tentu KPU sebagai penyelenggara masih terus mencari formula debat ke depan yang menarik dan kreatif, gitu ya. Khusus terkait debat kandidat yang akan berlangsung pada 22 Desember 2023, CSIS berharap pelaksanaannya mampu menjawab sejumlah permasalahan real yang dihadapi masyarakat saat ini. Tapi tentu kita berharap dalam putaran debat ke depan ada cawapres yang paling terdekat tanggal 22 Desember mendatang, dan isu-isunya tentu juga isu-isu yang menurut kita sangat penting dan krusial, ya, soal ekonomi, soal kesejahteraan masyarakat, ya, soal bagaimana pengelolaan APBN ke depan. Termasuk juga mengelaborasi lebih jauh tentang program dan kebijakan yang sedang diusung oleh masing-masing kandidat yang berlaga di Pilpres 2024. Tentu kita berharap program-program dan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan kandidat bisa lebih spesifik dan mengadres isu-isu utama, terutama soal bagaimana lapangan kerja misalnya, bagaimana ketimpangan yang terjadi, angka kemiskinan yang terjadi, dan juga pengendalian harga-harga sembako. CSIS menilai sistem tata kelola hukum yang buruk harus dibenahi. Sayangnya pada debat pertama, para kandidat belum mampu menjelaskan secara rinci upaya membenahi sistem hukum ke depannya. Ini sebenarnya isu yang krusial di Indonesia pada masa sekarang, bahwa kelemahan dalam 10 tahun terakhir ini adalah soal tata kelola hukum. Nah, para kandidat sudah berusaha menjelaskan bagaimana menata kembali tata kelola tersebut, tata kelola hukum tersebut. Hanya saja memang belum bisa menukik ke dalam isu-isu hukum yang cukup spesifik ataupun rancangan undang-undang yang ingin ditawarkan untuk membenahi tata kelola hukum. CSIS menyadari para kandidat sudah mengemukakan 2 produk hukum yang memang sangat dinantikan masyarakat, yakni RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang KPK. Meskipun demikian, sudah ada 2 yang sudah dikemukakan di malam debat itu. Satu RUU soal perampasan aset, lalu yang kedua adalah mengenai revisi Undang-Undang KPK. Ini menurut saya cukup baik untuk menata kembali penegakan hukum di bidang anti korupsi. Dengan begitu, pada debat-debat selanjutnya, KPU diharapkan mampu menggagas pertanyaan yang akan menghadirkan jawaban konkret soal strategi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dan mudah-mudahan dalam debat-debat selanjutnya juga dipaparkan juga mengenai bagaimana strateginya, pencegahan maupun penindakan supaya sejalan satu sama lain dan tidak meninggalkan satu sama lain. Terima kasih. Strategi di debat pertama relatif bervariasi karena ada yang ofensif dan defensif. CSIS meyakini efek debat tampaknya akan terbatas, namun tetap penting untuk mempengaruhi pemilih. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.